Saya mengucapkan sama Tuhan Yesus Tuhan saya, kasih kekuatan, makasih juga buat seseorang yang saya bawa sama saya, buat tim acara saya, Ivan dan Bang Nahot, CS. Kalau itu saya serahkan sama tim acara saya nanti. Kami juga majelis pikir-pikir. Baik ya, itu hari ya. Baik, dengan demikian rangkaian sidang perkara saudara nyatakan selesai dan sidang ditutup. Gimana Bang untuk tadi pembacaan putusan? Bang. Ya. Jadi baru saja disampaikan dan diputuskan oleh majelis hakim bahwa putusan pidana atas nama terdakwa Jonathan Frizzy diputus selama 8 bulan pidana penjara. Gitu. Bagaimana tanggapan kami sebagai tim penasihat hukum? Tentunya ya kami menghormati putusan tersebut meskipun kami rasa masih terlalu tinggi dari peranan Jonathan Frizzy sendiri. Namun tadi juga disampaikan oleh majelis hakim bahwa dari fakta hukum yang terungkap bahwa Jonathan Frizzy terbukti menyuruh melakukan dari pasal 435 Undang-Undang Kesehatan tersebut. Maka dari itu kami dari tim penasihat hukum dan nanti juga kami akan berdiskusi dengan terdakwa Jonathan Frizzy sendiri dan juga dengan keluarga apa upaya hukum ataupun tindak lanjut terhadap putusan ini. Maka dari itu kami sampaikan untuk pikir-pikir terhadap putusan yang disampaikan barusan. Pikir-pikir itu maksudnya akan mengajukan banding, Bang? Pikir-pikir kami akan berdiskusi dengan terdakwa dan juga keluarga apakah kita akan mengajukan banding atau kita akan menerima dari putusan yang dibacakan oleh majelis hakim. Pak, artinya laporan polisi ini kan sudah termasuk dipotong masa tahanan kan ya? Ya. Tahanannya berapa lama Bang sejauh ini? Sebagaimana tadi disampaikan oleh majelis hakim, kalau tidak salah itu Jonathan Frizzy ditahan oleh penuntut umum dari tanggal 11 Juli 2025. Gitu. Potong kurang lebih. Sisanya berarti juga beberapa bulan lagi. Kalau dihitung dari 11 Juli sekarang di 22 Oktober sudah kurang lebih ya 3-4 bulan gitu ya, mungkin kalau 8 bulan ya mungkin sisa 4 bulanan lagi gitu. Cuman Tapi Pak, kenapa kok masih menganggap ini terlalu tinggi gitu? Ya. Nggak membahayakan ujung dan kan kami seperti yang tadi kami sampaikan, kita tidak menyatakan banding, kami menyatakan pikir-pikir. Jadi kita harus berdiskusi dulu juga dengan keluarga bagaimana tanggapan keluarga atas putusan ini dan bagaimana tim juga penasihat hukum menanggapi putusan ini. Apakah terlalu tinggi? Kalau kami merasa dari tim penasihat hukum dengan ketidaktahuannya Jonathan Frizzy terhadap Tommy Beth dan juga peranan sebagai bukan aktor utama dan bukan orang yang mengedarkan Tommy Beth ini, dari situ kita berpendapat seharusnya bisa lebih ringan. Namun apakah kami akan mengajukan banding ataupun kami akan terima putusan ini nanti mungkin kami akan sampaikan. Tadi mungkin yang disampaikan oleh Jonathan Frizzy terkait ini pada saat atau putusannya gitu yang tadi disampaikan ke Abang. Tadi kebetulan beliau tidak menyampaikan bagaimana hasil putusan ini, beliau hanya menyampaikan mungkin setelah perkara ini ada yang mau dikit disampaikan oleh Jonathan Frizzy pribadi gitu. Namun kembali lagi bagaimana dari beliau, apakah jadi menyampaikan permintaan maaf atau apa itu nanti bisa dibuat. Tapi harapan dari kuasa hukum putusannya berapa lama? Ya. Kita tidak mengharapkan berapa lamanya, kita mengharapkan ya seringan-ringannya. Kalau 8 bulan ini memang kan ya 2/3 dari tuntutan jaksa. Kami yang mengharapkan ya seringan-ringannya. Apakah 8 bulan ini sudah cukup cepat? Ya kami rasa bisa lebih ringan. Tetapi apakah kami terima atau kami banding? Ya itulah yang kita sampaikan, kita pikir-pikir. Dari pihak keluarga sendiri Bang, ada yang disampaikan sebelum hari ini terjadi mungkin ada Dari pihak keluarga sendiri tadi ada beberapa yang menghubungi kami menyampaikan kemungkinan akan datang, namun karena keluarganya sendiri ada yang dari Bandung itu mungkin tidak sempat datang gitu. Cuman yang disampaikan ya mereka mengharapkan hasil yang terbaik aja dari putusan ini. dari Om Benny sendiri yang kita tahu kan memang secara Cina untuk membanding kerja sendiri mungkin akan permintaan atau
komunikasi juga Pak untuk Komunikasi dari Om Beni terakhir, Om Beni hanya menyampaikan, ya mendoakan putusan yang sebaik-baiknya, putusan seringan-ringannya, dan apapun putusan itu ya Ijong harus bersabar dan menjalani berdamai lah dengan fase yang memang dia harus jalani ini. Tadi dia sempat berbisik ke abang mungkin apa yang dilakukan sama Ibu. Iya. Putusan ini terlalu berat ya. Itu yang tadi disampaikan, beliau kemungkinan mungkin mau menyampaikan permintaan maaf atau ya ada yang mau disampaikan secara pribadi nanti setelah agenda pembacaan putusan yang lainnya. Namun kita lihat apakah beliau jadi menyampaikan itu atau tidak. Tapi menyesal nggak sih Bang Ibu? Tentunya menyesal ya dari penyampaian pledoi pribadinya, dari yang sebelumnya juga dia sangat menyesal lah, apalagi dia tidak pernah mengalami atau berhadapan dengan proses hukum seperti ini dan ditahan, tidak bisa bekerja, tidak bisa bertemu keluarga. Tentunya dia sangat menyesal dengan adanya ini. Pernah mengungkapkan permintaan maaf ke siapa yang ingin disampaikan sama Ibu? Kalau dari pledoi pribadi dan yang disampaikan ke tim penasihat hukum, Ijong sendiri menyampaikan permintaan maaf ke masyarakat Indonesia bahwa akibat ketidaktahuannya menyebabkan adanya peristiwa ini dan atau adanya barang obat keras yang diduga mengandung eptomidat ada di Indonesia. Itu yang pertama kepada masyarakat Indonesia, kemudian kepada keluarga dan kerabat dan sahabat terdekat Ijong sendiri. Bang, dari diri sendiri udah tahu belum sih kalau ini sidang putusan gitu? Dari Ririn tahu hari ini bahwa sidang agendanya putusan. Apa yang mungkin disampaikan hari ini? Ya dari Ririn sama seperti keluarga memberikan support, apapun putusan yang dijatuhkan kepada Ijong, ya harap Ijong bisa berdamai dengan situasi ini, tetap sehat, tetap berpikir positif, dan tetap dekat dengan Tuhan. Terima kasih. Tidak bagus Ivan yang hormati Praja. Tidak bagus Ivan. Oke. Dari singkatan orang lah. Thank you Bang. Mari Ijong mau ngomong kan? Ini Ijok mau berarti Mas? Kemungkinan rencananya gimana? Riat dirayu lagi Bang. Ya. Terima kasih Bang Ali. Dirayu. Ya Bang, Rizky Bang nih. Rizky di sini. Ya. Baru gue mau minjem sama Vivo ya pagi. Dan begini aman lu. Ini. Kan gue udah hampir lipat LCD nih. Oh. Teguh lo di samping lu jangan gedebukan. Ya kan? Teguh masih? Ini samping lu gedebukan aja. Dari situ aja. Bang, kita Oke. siap Pak. Bang, kanan kiri lagi Bang, kanan lagi Mas. Boleh Mas. Oke. Sejauh gimana saya apakah puas dengan gitu Mas. Abi. Yang pertama-tama saya mengucapkan sama Tuhan Yesus saya kasih kekuatan, makasih juga buat seseorang yang saya bahas sama saya, buat tim pengacara saya Ivan dan Bang Nahot CS. Kalau itu saya serahkan sama tim pengacara saya nanti, mereka yang pikirin. Maksudnya mungkin tadi katanya kuasa hukum keberatan dengan hasil ini. Pikir-pikir bukan keberatan. Ya, itu memang udah hak dan kewajibannya kita gitu. Nanti biar pikir. Berarti kan berangkat dari ketidaktahuan abang bilang gimana sebelum 8 bulan itu cocok bukan belum sih? 1 bulan pun nggak cocok sebenarnya gitu. Jadi keadaan saya sekarang apa ya, bisa dibilang lowest pointnya saya gitu. Makanya saya bisa tolong teman-teman media juga jangan menggoreng lah berita kita. Ada yang dulu awalnya bilang saya di penjara akan 12 tahun, itu kan miris banget gitu, anak saya juga bisa lihat. Saya juga kan sama kalian, teman-teman media juga teman baik. Nanti juga kedepannya saya mau melangsungkan suatu acara yang bahagia juga pasti akan mengundang kalian semua. Jadi kita saling dukung aja. Atau juga di sini bisa dibuktikan kalau saya sebenarnya atas ketidaktahuan saya, makanya saya bisa jadi seperti sekarang. Dan saya juga berpesan supaya teman-teman dan masyarakat lebih hati-hati lagi sama quotes yang beredar sekarang.
Itu aja sih. Ada trauma sedikit bang, Apa? trauma sedikit perihal vaksin atau Jadi penting apa Belum bisa mikirin sih. Mau coba cari happiness aja dulu. Lalu Kita ingin meminta permintaan maaf kepada siapa mungkin? Kayaknya nggak, kayaknya udah kemarin ya gitu. Yang saya ucapin tadi barusan aja yang kayaknya itu aja yang harus saya sampaikan. Oke abang, Ada mungkin Bang. terakhir kondisi bang kesehatan so far seperti apa? Kondisi kesehatan sudah lebih baik? Memang sehat, sehat, doain aja semoga cepat selesai, keluar juga nanti bisa berkarya lagi. So juga ini bukan sesuatu yang haram dan saya juga nggak main narkoba gitu kan. Saya hidupnya benar, saya punya anak, saya punya pasangan juga, gitu, dan saya juga punya keluarga yang baik-baik. Jadi saya harap itu juga bisa menjadi contoh buat masyarakat, buat saya juga pribadi. Akan ada hari spesial apa tadi katanya bang? Kenapa? Akan ada hari spesial tadi katanya mau Ya mengundang. makanya baik-baik dong sama saya. Pernikahan bang, apakah Bang, Ya, makasih ya. makasih ya bang ya. berapa kali salah di rumah gak sih? Sehat-sehat bang. Teguh. Katalah Allah. Teguh bukan. kemudian